Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Public Speaking and Presentation dengan dosen pengampu yakni Ibu Rosanah SSMIKOM. Kami akan memberikan atau membawakan tugas 1 pada mata kuliah ini yang terdiri dari Riana Patricia, Muhammad Yusuf Bayu Negoro, Romi Iswandi, Salsadia, dan saya sendiri Bagus Indra Bayu Nugroho. Silahkan untuk dilihat presentasinya, semoga berkenan dan memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua para hadirin webinar di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Rosanah SSMIKOM selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi S1 Universitas Siber Asia. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir, Bapak Romi Iswandi SIKOM yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan saya aturkan terima kasih kepada seluruh audiens, Bapak Ibu semua yang telah hadir di webinar pada pagi hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita ribuan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Sebelum saya membawakan susunan acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bagus Indra Bayu Nugroho selaku MC yang akan membawakan susunan acara dalam kegiatan webinar self-development mengatasi gugup saat presentasi. Persiapan adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk setiap orang dalam melakukan tugas yang akan dilakukannya. Dan untuk mengatasi segala hal yang sifatnya adalah gugup atau demam panggung, kita harus bisa mempersiapkan hal tersebut dengan baik. Bagaimanakah cara agar kita dapat membuat segala presentasi kita berjalan baik? Mari kita simak di webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membawakan susunan acara yang pertama. Kita akan buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita memasuki sesi webinar pada pagi hari ini. Untuk para hadirin diperkenankan untuk berdiri dan mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan panduan dari himne Himakom Unsia. Baik, terima kasih telah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya adalah sesi seminar yang akan kita mulai dan yang sudah kita tunggu-tunggu, yang akan dipandu dari moderator kita yakni Mbak Salsa, dan seminar yang akan dibawakan oleh narasumber kita yakni Bapak Romi Iswandi SIKOM. Dengan segala hormat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bagus yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya ingin salam terlebih dahulu kepada semua peserta yang telah hadir di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin semuanya, lanjut saja kita ke acara inti yaitu penyampaian materi yang akan nanti dilanjut dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan menyapa dulu nih para dosen dan para peserta yang telah hadir. Yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Rosanah. Yang kami hormati Bapak Pembawa Materi, Bapak Romi Iswandi.
dan yang kami hormati para hadirin semuanya yang berbahagia. Baik, saya di sini sebagai moderator untuk memandu acara pada pagi hari ini. Saya di sini yang pertama-tama akan membawakan CV pembicara, yaitu CV Bapak Romi Iswandi. Bapak Romi Iswandi, lahir di Pariaman 14 April 1982. Pendidikan SMA YLPI Pekanbaru, S1 Universitas Cyber Asia. Job teknisi mobil dari tahun 2001 hingga teknisi motor senior sampai 2006. Kepala teknisi motor 2007, instruktur teknisi 2010, dan personal trainer dari 2016 hingga sekarang. Bapak Romi juga memiliki bisnis lain, yaitu pemilik usaha bengkel motor 2015 hingga sekarang. Kreator kanal YouTube, yaitu Motor Edukasi, dan konsultan usaha bidang perbengkelan. Baik, pada dasarnya forum-forum ini sangat penting ya, karena ini menarik dan menambah wawasan bagi kita semua. Namun perlu diketahui bahwa ini semua itu sesi tanya jawab akan lebih efektif jika semua peserta mendengarkan dan memahami hingga akhir. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara ini, yaitu yang pertama, pembawaan materi akan dilakukan selama 45 menit. Yang kedua, selama berjalannya materi, peserta tidak diperbolehkan untuk menginterupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan setelah selesainya pemateri disampaikan. Baik, kita akan memasuki tema materi yang pertama, yaitu mengatasi rasa gugup saat presentasi, yang akan disampaikan oleh Bapak Romi. Bapak bagaimana, sudah siap, Pak? Siap, insya Allah. Mantap, sudah siap ya, Pak ya? Baik, Bapak Romi, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya di sana ya? Bisa, Pak. Dengan jelas. Bisa, Pak. Sip. Bisa, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan webinar self-development mengatasi rasa gugup ketika berbicara di depan umum. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Rektor kita Bapak Ucuk Darussalam. Terima kasih Pak sudah bisa menghadiri webinar kita pada pagi hari ini. Dan juga Ibu Rosanah selaku Kaprodi untuk program ilmu komunikasi yang menjadi pembimbing bagi kita semuanya. Dan juga teman-teman yang saya sayangi, selamat berjuang, dan juga kepada para peserta webinar pada hari ini, selamat mengikuti, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pemaparan yang nanti kita lakukan. Nah, izinkan saya melakukan share materi ya untuk sekarang ini. Apakah sudah kelihatan materi yang saya share? Belum, masih nunggu. Belum ya? Belum, Pak. Oke, Sudah terlihat, Pak. Ya, Pak. sudah ya? Oke, baik. Oke, kalau begitu kita akan coba mulai pemaparannya, yang mana tadi juga sudah disampaikan bahwa judulnya ataupun tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mengatasi gugup saat presentasi. Nah, jadi begitu kurang lebihnya. Saya akan langsung aja ke bagian yang berikutnya. Sebelum saya lanjutin, nah tadi juga sudah dikenalin oleh rekan kita MC dan juga moderator secara singkat informasi tentang saya. Ya, jadi nama saya Romi Iswandi S.Ikom. Profesi saya adalah sebagai seorang personal trainer dan juga sebelumnya saya pernah mendalami atau berprofesi ya sebagai technician otomotif ya, baik itu mobil maupun motor. Kemudian saya juga memang masih melakukan, yaitu menjadi seorang content creator untuk bidang otomotif juga. Kemudian juga ada beberapa usaha yang saya lakukan dengan keluarga, dan posisi untuk usaha kami ini sendiri memang di Pekanbaru, tapi bukan berarti untuk dari luar daerah kalau ingin berkonsultasi dengan kita, itu tetap bisa kita layani biasanya. Nah, ini untuk sekilas info tentang saya. Kita akan coba mulai ke bagian utama dari pembahasan kita. Nah, jadi berdasarkan riset, 7 dari 10 orang itu ternyata itu takut berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi kadang-kadang kan kita itu bisa tiba-tiba dimintai untuk menjadi mungkin pembicara atau memberikan sepatah dua patah kata, atau mungkin di rumah ketika ada acara, keluarga kita minta, ayo dong bawain acaranya dong gitu.
Nah, itu biasanya pasti akan tolak-tolakan, nah, kamu aja deh, gitu. Nah, jadi ini termasuk salah satu fenomena adanya rasa takut atau rasa gugup ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum. Nah, ini sebenarnya fenomenanya sangat, sangat banyak terjadi lah begitu ya. Nah, berdasarkan riset sendiri kita bisa lihat berikut ini, ternyata rasa takut berbicara di depan umum itu memiliki urutan teratas di antara 12 rasa takut yang banyak terjadi di dunia. Nah, ini diriset oleh Washington Post ya, Amerika Top Fears Public Speaking ya. Di situ disebutkan memang rasa takut untuk berbicara di depan umum itu ternyata yang paling tinggi gitu. Padahal sebenarnya halnya sepele gitu ya, tapi ketika diberikan tanggung jawab seperti itu, biasanya orang akan langsung jantungnya berdebar dengan kencang, napasnya jadi turun naik begitu ya. Nah, inilah yang disebut rasa takut ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum. Nah, sebenarnya ini apakah ini sebuah penyakit atau seperti apa begitu ya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan lihat pada bagian berikutnya. Di istilah kedokteran atau psikologi ada namanya glossofobia. Nah, jadi glossofobia itu ya adalah rasa takut dan cemas yang berlebihan ketika seseorang akan berbicara di depan orang banyak. Nah, jadi ada namanya tuh glossofobia. Fobia ini termasuk salah satu jenis fobia sosial. Nah, jadi ketika diminta untuk bicara di depan orang banyak, tiba-tiba takutnya muncul tuh, jadi nggak berani untuk keluar gitu. Atau ketika sudah sampai di depan pentas atau stadionnya gitu ya, tiba-tiba kayak hilang kata-kata atau tiba-tiba nggak tahu mau ngomong apa gitu, kayak pengen sembunyi aja gitu. Jadi rasa takutnya ini memang luar biasa ketika dia mendapatkan tantangan seperti itu gitu. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh bagaimana sih cara mengatasinya gitu ya? Saya yakin ada banyak orang yang mengalami hal ini gitu. Kita coba lihat ke bagian berikutnya. Nah, jadi cara mengatasi dari glossofobia ini sebenarnya kalau dibilang mudah sih tidak, tetapi intinya kita mau melakukan, kita mau mencoba melatihnya, itu pasti bisa pelan-pelan kita perbaiki lah begitu. Nah, jadi diantaranya cara mengatasi glossofobia itu kita bisa dengan cara ya mungkin mempersiapkan dulu nih materi yang akan kita sampaikan, atau kalau misalnya dadakan sifatnya seperti yang tadi saya sampaikan, ketika di rumah ada acara lalu kita diminta untuk menyampaikan sesuatu, ya udah kita mungkin bisa memahami dulu ini situasinya seperti apa, ini acaranya apa gitu ya, apakah formal, apakah hanya keluarga kita. Sebenarnya memang rasa takut itu wajar muncul, tetapi kalau kita melakukannya berulang-ulang secara perlahan itu akan mulai melemah atau teredam gitu ya. Nah, jadi kita kalau memang paham dengan apa yang akan kita sampaikan, itu rasa takut atau gugupnya pelan-pelan akan hilang sendiri begitu. Nah, yang berikutnya kita harus memastikan fisik atau mental kita itu dalam keadaan yang prima. Nah, seperti yang kami biasanya lakukan, kalau besok itu jadwal saya akan menyampaikan materi atau jadi narasumber, saya harus memastikan istirahat saya pada malam ini cukup gitu. Jadi saya nggak mungkin begadang sampai subuh, tidurnya cuma 1 jam, lalu tiba-tiba saya naik ke panggung gitu. Nah, ini pasti jadi masalah nantinya, karena fisik kita nggak dalam keadaannya optimal gitu. Nah, jadi ketika kita fisiknya dalam keadaan yang prima, mental kita juga dalam keadaan yang sehat begitu ya, dalam keadaan tidak ada gangguan, itu biasanya untuk menyampaikan ini bisa lebih mudah kita lakukan gitu. Nah, ada juga tips yang bisa dilakukan yaitu dengan cara melakukan latihan bernafas panjang. Nah, jadi memang bernapas kalau kita pendek-pendek itu akan mempercepat detak jantung yang terjadi di dalam dada kita begitu. Nah, ini akan memperparah reaksi dari rasa takut tadi. Nah, jadi kita semakin ini ya gugup begitu ya. Nah, jadi kita coba redakan dengan cara melakukan napas panjang begitu. Jadi bisa kita ambil nafasnya agak berapa detik, kemudian kita lepaskan ya perlahan. Nah, itu biasanya akan membantu meredakan rasa gugup ataupun debar jantung yang terlalu cepat tadi gitu. Nah, ini bisa kita lakukan untuk mengurangi gejala dari glossofobia. Kemudian kita juga bisa nih melakukan relaksasi atau rasa santai ya. Kita munculkan rasa santai pada diri kita ketika kita akan maju atau naik ke atas panggung. Nah, bisa dengan cara kita mengingat-ingat hal yang kita senangi ya gitu ya. Kita bisa juga dengan cara duduk dengan santai ya. Biasanya saya melakukan itu duduk dengan santai dengan posisi yang nyaman bagi saya. Nah, itu biasanya akan mengurangi gejala tekanan ataupun grogi yang saya rasakan begitu. Nah, juga bisa kita lakukan hal-hal positif lainnya, mungkin dengan menelpon keluarga ataupun anak kita atau yang orang-orang yang kita sayangi yang bisa mensupport secara positif, itu juga bisa membantu mengembalikan atau mungkin meredakan rasa gugup yang kita rasakan. Nah, jadi caranya
yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gejala glossophobic ini ya bisa dengan hal-hal seperti yang kita sampaikan tadi ya. Oke. Nah, jadi berikutnya yang bisa kita lakukan, kita harus yakin nih, kita harus percaya bahwa semakin sering kita melakukan sesuatu, ya kita akan jadi semakin ahli dan lancar dalam melakukan hal tersebut gitu ya. Kalau memang kita udah sering melakukan, mungkin bicara dengan rekan-rekan dalam kelompok begitu ya, dengan keluarga atau dengan apa namanya di tempat kerja, cepat atau lambat kita akan jadi terbiasa dan tidak lagi mengetahui bahwa sebenarnya si glossophobia ini udah tertekan sendiri, udah hilang sendiri gitu, karena kita udah biasa melakukannya. Cuma bukan berarti rasa takut itu sudah hilang ya, justru dia tetap pasti ada, cuman ini fungsinya adalah untuk membuat kita apa ya, sadar gitu, menyadari bahwa kita ini sedang bersiap-siap. Jadi kita nggak boleh juga nih over PD gitu ya, sok-sokan gitu, itu juga nggak boleh. Kita butuh tetap rasa grogi atau rasa takut itu, tetapi kita jadikan dia untuk membuat kita sadar bahwa kita ini sedang berhadapan dengan sesuatu dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi kemudian kita juga bisa lihat ya, hasil yang instan itu pasti tidak ada. Semuanya butuh proses. Kita harus apa ya, berlatih, berusaha, belajar. Kita harus nikmati itu semua tahapan latihan kita. Kita harus berkembang gitu. Nah, jadi kita memang nggak bisa baru nyoba sekali langsung berharap langsung ahli gitu. Itu nggak mungkin. Kita harus lakukan berulang-ulang sehingga pada saatnya kita memang udah terasah begitu ya. Seperti kata Ibu Ocha, ala bisa karena biasa. Jadi kalau memang kita lakukan berulang-ulang, otomatis kita akan menjadi terbiasa dan lancar dengan sendirinya begitu. Nah, termasuk juga orang-orang besar seperti yang kita kenal, ada Steve Jobs, ada Bapak Soekarno ya. Sebelum mereka melakukan orasi atau menyampaikan presentasinya, mereka itu melakukan latihan dulu. Jadi jangan sangka mereka seujuk-ujuk langsung muncul di depan pentas lalu ngomong gitu. Nggak mungkin, mereka pasti latihan dulu. Karena ada hal-hal yang harus dilatih ya, mungkin pengucapan yang tepat, intonasi yang benar itu seperti apa, artikulasinya bagaimana, mereka harus latihan dulu tuh. Nah, jadi nggak ada tuh yang instan tiba-tiba bisa, tiba-tiba jadi profesional, itu nggak mungkin. Jadi kita memang nggak salah harus berlatih ya, berlatih, kita lakukan berulang-ulang, kita harus yakin bahwa kita bisa, dan itu setelah kita coba-coba, seterusnya kita akan semakin ahli pada bidang tersebut. Nah, saya rasa ini materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan apa ya, pembelajaran bagi kita semuanya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak paparannya, Bapak Romi. Sangat menarik ya, Pak. Saya ingin meringkas kembali nih, Pak, yang Bapak bicarakan sebelumnya. Jadi, emang ketakutan itu adalah hal yang bisa dibilang pertama ya, Pak, ketakutan yang tertinggi ya untuk manusia tuh ya, Pak. Benar, Seperti benar di sekali. glossophobia, rasa takut, cemas yang berlebihan ya, Pak. Jadi Benar. mesti ada persiapan ya, Pak. Pastikan fisik mental kuat, latihan bernafas panjang ya, Pak. Benar. Ciptakan relaksasi dan hal positif lainnya. Seperti tadi Bapak ada tambahan nelpon keluarga ya, Pak, lurusin kaki ya kan. Benar. Makasih banyak loh, Pak, paparannya. Baik, ini sepertinya banyak yang udah mencatat. Ini kayaknya pengen banget sesi tanya jawab dibuka. Jadi silakan dipersilakan. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan ketentuan. Jadi untuk yang ingin bertanya nanti tolong diberikan identitas pertama kali bikin identitas, lalu dikasih tahu ya pertanyaannya secara singkat, padat dan jelas. Ya, silakan dipersilakan yang ingin bertanya. Saya mungkin mau bertanya. Baik, Pak. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Romi. Tadi sudah jelaskan bahwa ternyata di antara 10 orang itu 7 di antaranya takut atau mungkin punya rasa takut ketika berbicara di depan umum gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah rasa takut ini tuh karena akibat genetik, lingkungan, atau mungkin memang penyakit yang umum terjadi gitu, Pak? Terima kasih, itu aja. Baik, Pak Romi bisa langsung menanggapi. Jadi Bapak Yusuf ini bertanya apakah glossophobia ini, fobia ini apa ya? Dia itu relate sama psikologi kita, kepribadian kita, lingkungan kita, dan hal lainnya itu bagaimana Bapak menanggapinya, Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Yusuf Bayu Negoro ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi apakah penyebab utama daripada glossophobia itu gitu ya? Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, dari pengalaman saya pribadi, nah jadi bermacam-macam sih sebenarnya penyebab dari munculnya rasa takut ketika kita berbicara di depan umum ini.
Yaitu salah satunya mungkin karena trauma gitu, trauma yang pernah dialami ya dulu mungkin waktu dia kecil, mungkin dibentak oleh orang dewasa ketika dia ingin menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, atau ada juga yang terjadi itu karena takut merasa apa ya salah dalam mengucapkan sesuatu gitu. Nah, jadi sebelum dia mengatakan ini dia udah takut duluan nih. Nah, jadi apa namanya? Ya mungkin penyebab itu kayak merasa terancam gitu. Kalau aku ngomong ini nanti dibully sama orang nih gitu. Jadi dia merasa terancam gitu. Jadi semacam penyakit psikologi gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu banyak penyebabnya. Bisa juga karena memang dari apa ya mental block atau apa sih namanya anxiety disorder katanya begitu. Nah jadi memang udah dari alam bawah sadarnya itu dia punya perasaan kayak takut untuk ngomong di depan orang. Nah jadi penyebab itu bisa bervariasi sih kalau menurut saya gitu ya. Nah yang saya alami seperti yang tadi saya bilang mungkin karena dulunya pernah trauma dibentak oleh orang yang lebih besar dari kita ketika kita ingin bicara. Nah setelah itu semakin kita dewasa itu masih tersisa perasaan itu gitu. Jadi kita takut-takut nih. Nah cuman kita bisa kok meredam itu dengan cara melakukan langkah-langkah yang tadi kita sampaikan. Barangkali itu sih yang mungkin saya jawab. Baik, terima kasih. Paparannya sangat ini ya, sangat menggugah dan menambah wawasan. Ini bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan ini? Ya silakan kalau ada yang ingin menambahkan barangkali. Izin menanggapi, Pak. Silakan Ibu. Kan saya Riana, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Untuk glosofobia sebenarnya bukanlah penyakit berbahaya ataupun penyakit yang memiliki kondisi kronis. Ini hanyalah istilah medis untuk menggambarkan rasa takut yang berlebih. Dapat disimpulkan glosofobia adalah fobia sosial ataupun gangguan kecemasan sosial yang tidak boleh dianggap remeh. Karena kecemasan ini bisa memburuk seiring berjalannya waktu, dan jika dibiarkan, maka gangguan kecemasan ini bisa berdampak pada kehidupan diri sendiri, baik itu dengan bekerja ataupun beraktivitas sehari-hari. Dan kebetulan saya sendiri mengalami glosofobia tersebut, Pak. Bukan hal mudah untuk kami, para pemilik fobia tersebut, apabila ketika harus berbicara di depan umum. Jadi, dengan adanya pembahasan materi ini amat sangat membantu, terutama untuk diri saya sendiri, cara menghadapi fobia tersebut. Terima kasih, Pak. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih kembali, Bu. Baik, para hadirin. Alhamdulillah ya, diskusi sudah berjalan dengan sangat hangat dan baik ya. Dan terima kasih untuk Bapak Romi Iswandi sebagai narasumber kita. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir dari awal hingga akhir untuk menyimak acara yang berlangsung ini. Akhir kata saya sebagai moderator pamit undur diri. Kita mudah-mudahan bisa dapat bertemu kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita kembalikan ke MC. Terima kasih atas panduan acaranya kepada moderator kita, yakni Mbak Salsa, dan terima kasih juga atas materi yang telah dipaparkan dari Bapak Romi Iswandi, SIKOM, selaku narasumber kita pada webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, materi yang sudah kita dapatkan sangat bagus dan sangat menginspirasi agar kita semua dapat meningkatkan diri kita dalam mengatasi gugup untuk menghadapi saat kita berhadapan dengan orang banyak, baik itu presentasi ataupun hal yang lainnya. Alhamdulillah, dengan ini acara kita resmi kita tutup, dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup bersama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harapannya sebelum kita tutup, kita semua dapat bisa menjadi masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal berhadapan dengan orang banyak di depan. Sekian, saya Bagus Indra Bayu selaku MC mengucapkan mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan daripada Ibu dan Bapak hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.